rahayu dan salam budaya bagi saudaraku pecinta budaya Nusantara. Mari kita simak dan nikmati kembali lanjutan kisah legenda penangsang dalam Kitung Tahta Asmara karya Nasirun Purwokarto. Yang kali ini telah memasuki episode ke-62 dengan judul Catur Mungkur. Saudara, di episode yang lalu telah dikisahkan betapa kaget dan sedihnya hati Dewi Retno Puspitasari begitu mendengar nama seorang laki-laki yang disampaikan oleh Sunan Kudus adalah Adipati Jipang Paneran yang bernama Haryo Penangsang, yang ingin mempersunting dirinya untuk dijadikan permaisuri di Kadipaten Jipang Paneran. Dan lebih kaget lagi, Adipati Haryo Penangsang adalah kakak dari kekasihnya yang bernama Haryo Panuntung. Hal itulah yang membuat gundah dan gelisah serta bingung dalam pikirannya antara menerima dan menolak cinta Adipati Jipang Haryo Penangsang. Assalamualaikum Kang Mas Sultan. Sebuah ucapan salam yang sontak membiarkan seluruh lamun. Lelaki paruh baya dengan serban putih di kepala langsung menolehkan pandang ke arah kanan, meski tak bisa melihat sosok di sebelahnya. Dia mengetahui orang yang telah menyapanya, sepertinya karena sudah sangat hafal suaranya. Mas Kumambang, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan lelaki muda yang dipanggil Mas Kumambang yang tak lain adalah Pangeran Timur, adiknya sendiri atau putra bungsu Sotran Trenggono. Pangeran Timur pun segera menjabat erat tangannya, jabatan tangan yang membuat lelaki yang duduk di peringgitan itu langsung berdiri, kemudian mencoba menegakkan badannya dengan meraba-raba sandaran kursi dan berpegangan pada pinggiran meja bendera. Tangan kanannya lalu menepuk pundak Pangeran Timur beberapa kali. Tepukan yang digelas dekapan erat sang adik. Setelah melepas rangkulannya, Pangeran Timur mundur perlahan sambil berucap, Kang Mas Sultan, saya datang bersama Haryo Mataram, Kang Mas Mukmin. Demikian memulai pembicaraan Pangeran Timur kepada sang kakak Sultan Mukmin. Sejenak Sultan Mukmin tersentak. Haryo Mataram yang berada di belakang Pangeran Timur maju ke depan dan segera mencium punggung tangannya untuk kemudian menjabatnya dengan erat. Assalamualaikum Kanjeng Sultan.
dan jabat tangan mendadak itu membuatnya terkenang kembali pada lamunannya tentang bayangan Pangeran Sekar yang masih melekat dalam benaknya, tentang perasaan yang menghantui sejak upacara penetapan hingga saat pelantikan, ingatan yang ingin sekali dilupakan tetapi makin membelit setelah menjadi sultan. Astagfirullahaladzim, desisnya dalam hati mencoba menenangkan diri Bagus Mukmin. Karena sebelum kedatangan mereka, lelaki itu tengah berada dalam lamunan yang dalam. Sebuah lamunan yang tiba-tiba saja datang, bermula ketika ia mendengarkan tetembangan para santri yang bersenandung di serambi masjid. Ketalane kunalawan sekti kudu andam asor wani ngalap luhur wekasane kula yen dipun tukani papanten simpangi ana catur mungkur. Sultan Mukmin yang duduk seorang diri seolah tak bisa menolak datangnya tembang yang berkumandang hingga keperingkitan dalam kasultanan. Tanpa sengaja ia pun mencerna semua lantunan mocopat mijil yang penuh pesan-pesan kebijakan. Dalam hati ia mengulang penuh tekanan perasaan lelakon hasil karya Sunan Derajat yang sesungguhnya syarat irama keindahan. Kalau ingin berguna dan tinggi kemampuannya, haruslah lemah lembut dan sopan pada sesama. Siapa bersedia mengalah akhirnya akan mulia. Menundukkan wajah dan mendengarkan jika dimarahi. Hindarkan segala macam perselisihan. Hindarkan segala macam perdebatan. Itulah kira-kira tembang mijil yang dikumandangkan para santri di serambi masjid yang telah menyentuh hati Sunan atau Sultan Mukmin. Sudah sejak lama Sultan Mukmin sangat hafal dengan tembang itu. Bahkan ketika baru mendengar larik pertamanya, kedua matanya langsung berkaca-kaca. Napasnya yang pelan mendadak tersengal, seakan ada sesak menghambat tarikan pada rongga hidungnya. Udara pagi segar di depan dalam kasultanan seolah pampat pada hirupan napasnya. Tak sejenak pun memberikan kesegaran pada rongga dadanya. Sejak kabar yang diterimanya dari Suroyoto, hatinya menjadi tidak tenang. Gelisah, resah, cemas berkecamuk dalam jiwanya. Meskipun ia telah menjelaskan kepada ayahnya Sultan Trenggono bahwa ia tak pernah memerintahkan pembunuhan itu. Kanjeng Romo Sultan, ini benar-benar sebuah kesalahpahaman ayahanda. Ucapnya mencoba menceritakan duduk permasalahan yang sebenarnya. Dengan kejengkelan tertahan ia meyakinkan ayahnya bahwa Suroyoto telah salah mengartikan perintahnya.
Dengan penuh luapan kemarahan pula ia menceritakan semuanya dalam pertemuan yang dihadiri oleh Sunan Kalijaga dan juga Sunan Bonang, sang pemimpin Waliul Amri. Ia mencoba bersikukuh bahwa dirinya sama sekali tak pernah berniat membunuh Pangeran Sekar, karena perintah yang diberikan kepada Suroyoto adalah untuk mengamankan putra praja menjelang pelantikan Sultan Demak itu saja. Demikian penjelasan Bagus Mukmin kepada ayahnya Sultan Trenggono. Tapi pada kenyataannya Kang Mas Sekar telah terbunuh, dan yang membunuh adalah orang kepercayaanmu. Sultan Trenggono berucap keras dengan tatapan tegas. Lalu Sultan Demak yang baru saja diangkat menggantikan Patius itu pun mencoba menjelaskan keputusannya, bahwa meskipun Raden Bagus Mukmin adalah anaknya sendiri, kalau berbuat salah tetap harus dikenakan hukuman. Maka silahkan Romo Kalijogo dan Eyang Bonang untuk memikirkan apa yang sebaiknya dipidanakan pada mukmin. Saya sebagai ayah hari ini akan bertindak sebagai Sultan Demak yang tak membeda-bedakan hukuman pada seluruh rakyatnya. Demikian tegas Sultan Trenggono disampaikan kepada Waliul Amri Sunan Kalijogo dan Sunan Bonang. Sultan Trenggono pun kemudian meninggalkan Pagelaran. Ia meninggalkan anak laki-lakinya Raden Bagus Mukmin yang terus duduk bersila di depan Sunan Kalijogo dan Sunan Bonang. Kedua ulama Demak itu saling pandang. Kabar tentang terbunuhnya Pangeran Sekar memang tengah menjadi perbincangan ramai di seantero Demak Binto. Pembunuhan yang bertepatan dengan naiknya Raden Trenggono menjadi Sultan Demak ketiga. Dengan raut penuh kesedihan, Raden Bagus Mukmin terus menundukkan wajahnya. Matanya yang telah menjadi buta membuatnya tak bisa melihat kepergian ayahnya. Ia hanya mampu mendengarkan langkah kakinya yang berat ketika berjalan meninggalkan Pagelaran menuju dalam ageng Kasultanan. Kami mungkin bisa memahami alasan yang telah panjang lebar Nak Mas Mukmin sampaikan, ucap Sunan Kalijogo sambil menatap wajah cucunya yang telah memucat dan terus mengalirkan keringat. Inggih Eyang Sunan, jawab Bagus Mukmin terhadap Sunan Kalijaga. Namun apa rakyat kebanyakan bisa memahami dengan jernih bagaimana sebenarnya kesalahpahaman itu telah terjadi? Raden Bagus Mukmin mencoba mengatur napasnya, menghirup perlahan udara yang berembus di Pagelaran untuk menenangkan jiwanya. Ada gejolak kemarahan yang tengah bercampur dengan bermacam lagak kesetiaan. Nak Mas Mukmin, ayah kandamu sekarang telah menjadi Sultan Demak. Padahal sebelumnya pamandanmu yang menghalangi naiknya Sultan Trenggono. Jadi bisa dikatakan bahwa penghalang utama ayahandamu menduduki tahta Demak adalah Pangeran Sekar. Maka kalau kemudian sang penghalang itu terbunuh,
dakwaan paling gampang adalah ia memang sengaja disingkirkan. Pangeran Sekar sengaja dibunuh agar tak ada lagi yang merintangi acara pelantikan. Padahal kita semua tahu ayah andamu tak pernah merencanakan apalagi melakukan tindakan yang demikian itu. Demikian penegasan Sunan Kalijaga kepada Raden Bagus Mukmin. Sebenarnya tanpa dijelaskan pun Raden Bagus Mukmin telah memahami kenapa sang ayah bertindak tegas kepadanya. Semua adalah untuk kebaikan bersama demi penegakan hukum dan keadilan di Kesultanan Demak Bintoro. Untuk itulah Sultan Trenggono mengundangnya dan menghadapkan langsung pada Waliul Amri untuk menyelesaikan masalahnya, juga untuk memberi hukuman kepada yang salah dan memberikan keadilan kepada yang benar. Lah Mas Mukmin, apalagi pada jasad Pangeran Sekar masih terbenam keris Kiai Bromo Setan Kober. Kabar yang beredar tak bisa dibendung bahwa pembunuhan itu ada kaitannya dengan kekuasaan. Karena keris pusaka Kesultananlah yang telah menghabisi nyawanya, maka sulit dielakkan bahwa yang membunuh pasti orang dalam Kesultanan. Dan tujuan itu makin sulit dihindari karena pelakunya adalah prajurit kepercayaan. Demikian penegasan Sunan Kalijaga. Kembali Raden Bagus Mukmin menghela napas panjang. Sesungguhnya ia pun memahami seluruh kekhawatiran ayah andanya, juga kedua ulama yang tengah mengadilinya. Karena dalam hati ia pun telah berniat untuk menerima segala bentuk hukuman yang akan dijatuhkan. Namun sebelum hukuman dijatuhkan, ia ingin menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi, bahwa tujuan yang berkembang sama sekali tak benar, bahwa yang terjadi benar-benar perintah yang disalahpahami oleh prajurit kepercayaan. Eyang Sunan, apa yang hamba sampaikan bukanlah pembelaan membabi buta, sekedar menjelaskan agar menjadi pembanding dan kabar yang beredar. Namun itu bukan berarti hamba menolak hukuman, karena semua orang tahu Suroyoto prajurit andalanku. Maka sebagai pemimpin hamba siap menerima hukuman, apalagi ia pun telah mati terbunuh. Mendadak Sunan Kalijaga tersentak. Suroyoto mati terbunuh. Sunan Kalijaga kaget dan bertanya kepada Bagus Mukmin. Nah, saudara, sampai berjumpa di lanjutan kisah legenda Penangsang dalam Pitung Tahta Asmara berikutnya. Salam rahayu, salam budaya, sampai jumpa.